hard to say. La la la. Yuhu, nggak bisa. Oke, yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, aku ada waktu nih 10 menitan untuk memprediksi berita-berita yang lagi heboh dan lagi viral, atau itu mungkin menyangkut dengan artis-artis idola kalian. Tapi by the way, aku akan memperlihatkan sesuatu yang indah banget di depanku ini, di mana eh, kita tinggal di sini atau tinggal di sini ya. Tapi habis ini kita mau check out. Nah, coba kita lihat pemandangan di sini ya, biar kalian tahu. Oh my God, beneran ini bagus banget. Nah, jadi kami ada di Khao Sok, Thailand ya. Jadi ini pemandangannya di sini. Kalian kalau mau ke sini, kalian mesti tahu ya, karena memang medannya itu cukup sulit sih ya, karena kan ini kan di atas gunung gitu loh. Dan memang bukan cerita-cerita omong kosong sih ya, karena memang di sini bagus banget ya. Nah, aku sambil kayak gini supaya aku bisa mengenang bahwa aku pernah di sini gitu ya. Dan memang bagus banget sih ininya. Apa itu namanya? Pemandangannya, lihat tuh. Oh my God, tadi aku udah ke bawah. Haruskah aku ke bawah lagi? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Karena habis ini kita kan mau check out, jadi ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian pengen ke tempat-tempat yang lebih bagus lagi, kayak surga yang tersembunyi ya, kalian mesti ikut tur ya. Tanpa ngikutin tur, kalian nggak tahu di mana tempat-tempat yang bagus. Karena tentu yang paling tahu itu kan orang-orang yang lokal ya, kayak di Indonesia aja lah. Kalau kita mau pergi ke Lombok atau kita pergi ke I don't know ya, di tempat-tempat yang untuk memang kita bisa pergi, kalian mesti tanya sama orang lokal di sana, atau di hotel itu mereka pasti punya apa ya, punya punya semacam kayak tour gitu. Kalian bisa diantar. Tuh, lihat gimana nih. Ya Tuhan, bagusnya. Aku benar-benar tuh pengen mandi, tapi nggak ada orang di sini. Dan aku takut ada itu lintah. Aku nggak suka sama lintah itu. Dia mengisap-ngisap darah. Oh my God, lihat nih. Iya kan, bagus banget kan? Gimana nih? Gimana? Keren bagus ya? Keren banget ya? Oke, jadi kalian udah tak tunjukin pemandangan di sini. Ayo, mari kita ke atas lagi dan kita mau prediksi. Oke, karena aku nggak punya waktu banyak. Ya, kita mau check out. Oh ya, buat kalian yang fansnya Aifu, kalian ke YouTube ya. Tadi Madam Suki membuat prediksi di sana live di YouTube ya. Sekarang kita ngomongin yang berbeda, karena ini ada berita juga yang membuat heboh, tapi bukan tentang Aifu ya, bukan ya. Oke, oh my God, pokoknya bagus banget. Oke, aku mau duduk di sini. Aku duduk di sini. Ada berita apa, Bu? Ini Mbak, ada berita itu gini. Ternyata, ternyata ya, ini aku membacanya di Jakarta, CNN Indonesia. Listen to the Her Parole menjadi platform yang ramai dibicarakan di belakangan ini, menyusul pemberian Global Culture Impact Award kepada Syahrini di Cannes pada pertengahan Mei 2025. Penghargaan itu diberikan dalam gala dinner yang digelar United Society Council bekerja sama dengan platform
Listen to the Her Peril, and seniman Prancis Guilla Clara Kesaus. Namanya susah juga ya. Oke, plafon itu juga disebut Syahrini dalam berkarir apa ya? Karir unggahan di Instagramnya menampilkan momen dirinya menerima penghargaan. Kalian udah tahu kan ya, gimana dia memberikan sebuah kayak komentar atau apalah ya, ungkapan lah ya, itu istilahnya ungkapan panjang banget ya, seolah-olah memang kita waktu itu yakin banget, wow dia mendapatkan penghargaan, tapi kan setelah itu kita juga berpikir, kok bisa, penghargaan apa, bukan kita julid ya, kan dia sudah 5 tahun vakum gitu, atau dia itu udah nggak berkarya lagi, penghargaan apa, jadi sebenarnya eh kekeriusan kalian, ke apa ya, kekepoan kalian itu Madam Suki bisa memaklumi. Jangankan kalian netizen, Madam Suki kan juga bagian dari netizen. Madam Suki juga berpikir apa yang dia ini ya. Akhirnya dari kekepoan itu pasti orang kan pasti cari tahu dong ya. Nah di era digital sekarang ini untuk mengetahui sesuatu itu sangat mudah. Kalian nggak perlu ke Madinah ya, nggak perlu, amin ya, kita kalau kalian memang pengen ke sana untuk ibadah atau umroh ya butuh ya, perlu ya untuk datang sendiri. Maksudnya gini, kalau kita mau tahu nih kejadian di Madinah katanya ada angin apa-apa-apa, kita tinggal klik aja kita udah sampai ke sana, benar nggak? Kita pengen ke misalkan ke Thailand, oh pengen tahu dong itu yang gempa kemarin itu gimana, kita nggak perlu datang ke Thailand dan klik aja udah digambarkan, dijelaskan, ini loh gedung-gedung yang runtuh, bener nggak? Apalagi ini ya kan 5 tahun vakum, terus tiba-tiba dia mendapatkan awards dan ia menyebutkan UNESCO, dan UNESCO itu kayak menyanggah ya bahwa itu nggak ada. Aduh gimana dong? Nah hari ini kita mau lihat perasaannya si Syahrini. Ya, apakah dia masih princess ya? Karena kita pengen tahu kalau princess itu dari kerajaan mana gitu kan ya. Nah, oke. Terus disambung ya. Saya datang ke Cannes untuk menerima penghargaan bergengsi dan luar biasa dari UNESCO melalui platform Listen to Her Peril. Itu yang dia tulis emang ya. Tulisnya dalam unggahan di Instagramnya. Tapi by the way katanya, Madam sih nggak lihat ya, karena aku lagi sibuk traveling. Katanya tulisan UNESCO itu udah dirubah menjadi United Social Council. Hah? Kok bisa United USC? USC kok jadi UNESCO sih? Iya, itu mungkin ya. Salah tulis berarti. Oh, maklum nggak? Dimaklumi nggak kalau salah tulis? Oke lah. Mungkin akan lebih tepat jika disebut sebagai penghargaan dari United Society Council melalui acara Listen to Her Peril yang didukung oleh Goila bla bla bla, itu kalian bisa baca sendiri ya ininya. Nah, without any further ado, Madam Suki pengen tahu nih, pengen lihat nih bagaimana perasaan dia. Biasanya orang kalau misalkan sudah menulis dirinya begitu hebohnya, begitu tingginya, nah ini kan seperti kayak tinggi, tinggi sekali, kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Gimana dong? Oke lah. Bagaimana perasaan dia? Kadang kan orang itu gini ya, kadang kita menulis, kadang kita juga, itu terjadi sama kita ya, kadang itu terjadi sama kita. Ketika kita menulis sesuatu atau kita memamerkan atau menunjukkan sesuatu, ternyata itu tidak sesuai kan, kadang dalam hati kecil kita itu kita malu. Bener apa enggak? Mungkin tidak terucap sama kita, karena itu because we just human being, you know, itu manusiawi banget dan bisa terjadi pada siapa saja termasuk kepada diriku ya kan. Nah tetapi apakah dalam ketika kita itu sudah menggambarkan diri kita setinggi itu ya kan, naik gunung itu,
ketika kemudian ini kan akhirnya UNESCO juga mengatakan enggak, ya kan, artinya ternyata ada United Society Council lah apa itu itu seperti yayasan. Katanya begitu ya. Coba kalian yang tahu kasih komentar ya. Itu seperti yayasan-yayasan gitu aja ya, tidak sebesar UNESCO. UNESCO itu dunia loh. Nah, ini yang ditulis itu UNESCO. Hello. Oke, kita mau lihat perasaannya Syahrini ya. Bagaimana perasaan Syahrini ketika semua orang akhirnya, oh ternyata kamu kok gitu sih gitu. Apakah dia mempunyai rasa malu atau gimana ya? Ingat ya, ini bisa terjadi sama diri kita. Ya, tetapi kan setiap orang memang berbeda. Ada orang yang cuek, ada orang yang malu, ada orang yang kemudian memperbaiki, ada orang yang pura-pura nggak tahu, atau ada orang yang cuman cuek aja. Kita mau lihat ya. Kita minta izin sama semesta untuk membantu Madam Suki ngintip ya. Maaf ya, ininya kena air. Waktu aku renang, kebawa loncengku. Oh, kena. Oke. Oke, Seven of Swords. Kalian yang tahu kartu tarot, tolong kalian berpendapat juga ya. Karena barangkali Madam Suki salah dalam membaca kartu tarot. Kalian benar, Madam Suki really appreciate it. Ya, oke. Aku berusaha apa ya? Maksudnya kita lihat bersama gitu ya. Bukan karena aku tukang tarot terus aku ngelihatnya benar terus, enggak. Karena kita juga bisa salah. Ya, salah membaca gitu ya. Oke. Tukang tarot yang bisa atau kalian yang bisa tarot, tolong kita sama-sama ya. Seven of Swords. Oke. The Hermit. Strength. Mari, ayo yang bisa tarot kita baca bersama-sama ya. Seven of Swords. Artinya adalah sebuah tindakan ilegal. Jadi maksudnya gimana? Kan ilegal, sesuatu yang ilegal itu bukan berarti yang yang terlalu vulgar kalian gambarkan, enggak di sini. Jadi tindakan atau sesuatu kegiatan yang kurang pas. Ya, kurang pas, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi Seven of Swords ini Madam Suki bisa gambarkan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan, ya. Nah, karena jadi seperti itu ya. Sebenarnya banyak sekali arti dari Seven of Swords ini. Tapi yang bisa Madam Suki gambarkan itu aja. Karena ada banyak. Kalau misalkan aku sebutkan semuanya, ya pasti nanti ya ada yang mungkin tidak setuju. Tapi itu aja yang bisa Madam Suki katakan ya. Seven of Swords adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke. Dan di sini ada The Hermit. The Hermit ini sesungguhnya The Hermit ini sesungguhnya dalam hati kecilnya dia, dalam hati kecil ya, dia merasa sangat malu karena ketahuan. Makanya untuk sesuatu sesuatu ya, pokoknya sesuatu yang mau kita share itu kita pun harus tahu ya bahwa orang lain itu, intinya ginilah, di atas langit itu ada langit ya. Anda kaya, di atas Anda masih ada orang yang lebih kaya. Anda pintar, di atas Anda ada orang yang lebih pintar. Anda sukses, di atas Anda ada orang yang lebih sukses. Ya, jadi kita harus awareness, kita harus sadar diri, kemampuan kita. Kita tahu porsi kita, ya udah kita berikan porsi kita aja. Gitu. Nah, itu gimana ditulis sampai
datang di sini untuk memenuhi kebanggaan. Aku berikan ini kepada wanita dunia, kayak banyak diplomasinya gitu ya. Dan setelah ternyata UNESCO mengatakan tidak, dia tidak ada dalam acara kami atau kegiatan kami. Iya kan? Nah, jadi di sini ada rasa malu. Namun masalahnya rasa malu ini rasa gimana ya? Kayak ya malu lah ketahuan ya dong. Dia juga manusia ya kan. Tapi kan di sini masalahnya kalau orang malu itu what after that apa yang dilakukan? You say sorry, we say sorry, we apa ya? Kita lakukan hal yang lain kali kita mesti hati-hati, kita minta maaf, kita memperbaiki, kita ignore. Nah, seperti yang tadi aku bilang, apa? Ya, setelah kamu mendapatkan hal seperti itu, what do you do? Itu more important. What do you do itu more important. Ngerti kan? Ya. Jadi di sini ada strength. Strength ini adalah orang yang menutupi dirinya dan berusaha tidak melakukan hal yang tidak melakukan hal yang seperti kalian pikirkan gitu. Makanya kan ada candaan dari adiknya mungkin ya, itu kan yang Mbak Getty. Terus apalagi itu candaan. Oh, itu yang membuat itu kamera wartawan itu kamera itu kan orang-orang yang memfoto di situ kan yang mengabadikan itu, makanya ada kredit-kredit itu si Getty Image itu kan yayasan juga kan, kayak yayasan fotografer dunia gitu ya. Jadi yang hasilnya bagus, mereka juga akan mendapatkan penghargaan loh. Jadi nggak main-main. Nah, orang itu kan mikir loh, kamu aslinya sama foto yang fotografer kok nggak sama? Kok sebenarnya gini loh ya, nggak ada yang netizen tuh nggak ada yang julid. Netizen, aku yakin, netizen Indonesia itu baik-baik ya. Kalian itu terlalu kritis, orangnya terlalu jeli ya, kalian tuh terlalu jeli ya. Nah, sampai hal yang kecil pun kalian itu sangat jeli gitu. Karena di sini ada sesuatu yang tidak sesuai aja, doesn't fit, ya kan? Itu loh. Jadi masalahnya bukan ada orang kan ya, fansnya mungkin, oh iri ini ngomong sirik, enggak. Sebenarnya enggak sirik, enggak ini. Karena tampilkanlah sesuai dengan kenyataan, itu aja sih. Karena dalam kehidupan yang sekarang ini, orang lebih menghargai sesuatu yang konkret, nyata, dan tulus. Itu yang dilihat kalian, ya. Karena sesuatu yang fake itu pasti kita bisa tahu lah. Dan ini kayaknya gitu. Kayaknya itu kalian netizen yang jeli ini memang luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi di strength ini orangnya tidak gimana ya, dia berusaha untuk menutupi lah bahwa ya itu kan kamera di kamera Mbak Getty itu memang kayak gitu lah. Bagaimana dengan orang-orang lain yang seperti itu adanya dan ya itulah adanya gitu loh. Understand what I mean ya? Oke. Terus di sini terus dia sekarang mereka itu menyalakan akun-akun yang sedang menggoreng. Namanya juga akun gosip ya kan? Makanya gini, sebenarnya gini, sebenarnya kalau ada orang yang suka sekali drama dalam kehidupannya, maka jangan khawatir orang-orang yang melihat ini, kita ini kan sebagai penonton ya. Nah, penonton ini akan menggoreng, itu aja. Selama mereka mempertontonkan sebuah drama, ya drama itu akan dilihat atau diikutin, dicari sama netizen. Tapi kalau orang hidupnya nggak penuh dengan drama, ya udah seperti misalkan mantan temennya yang sekarang sedang berbahagia, ya kan? Orang sekarang lebih berpihak ke sana, melihat, iya. Karena gini loh, actually orang itu bisa membandingkan mana yang fake, mana yang pure. Fake, pure. Ya, kalian tuh bisa membandingkan. Oke, jadi itu aja yang bisa Madam Suki ini kan, ya makanya kan. Ya, di sini ada kekuatan ya. Strength ini juga bisa
karakter yang gimana ya? Ya tadilah aku bilang di atas langit masih ada langit. Kita mesti aware ke sana, ya. Karena strength ini juga merujuk kepada karakter seseorang. Bisa juga dibaca kayak gitu ya. Oke, buat kalian yang udah mengikuti, terima kasih. Dan prediksi ini sifatnya disclaimer, ya kan? Karena kan kita memang sebagai netizen, sebagai orang yang juga kita punya pendapat dong ya atas apa yang kita lihat disuguhkan ya kan, karena kan mereka menyuguhkan dengan bahasa yang hiperbola. Jadi ya kita juga setelah kesini seninya kita oh ternyata gitu yang ikutin aja kayak bola aja. Oke, buat kalian yang mau men, membeli atau mengorder produk-produknya Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki ya. Ada minyak muda, ada berry, ada buah berry powder, ada garam hitam, ada chlorella ya. Buat kalian yang mau konsultasi juga silahkan untuk DM dan nanti ada nomor yang Madam Suki tautkan. Dan ada 4 novel Madam Suki, karena Madam Suki kebetulan juga penulis ya. Ada 4 novel aku, Daun yang Berkisah, Secangkir Kopi, Simbo, dan Rahasia Bintang. Semuanya bagus ya. Karena Madam Suki masih liburan atau traveling, excuse me. Mohon maaf kalau slow respon ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. I love you all. Bye-bye.